Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justria SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 010 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berikut video aksi nyata saya tentang modul 1.4. Terima kasih. Sosialisasi ini, dan untuk menyelesaikan waktu kami persilahkan untuk membaca doa ya sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini. Terima kasih. Saya persilahkan sama Pak Bidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk mengawali kegiatan aksi nyata pada siang hari ini kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dan apa yang diinginkan oleh Ibu Justria, khususnya untuk keluarga besar SDN 10 bisa terwujud. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatna minan nar wa 'afa 'indal hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita akan memulai Bapak Ibu ya pada hari ini karena untuk mengefisienkan waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 10 Sangatta Utara, terima kasih atas kedatangannya untuk acara kegiatan sosialisasi aksi nyata, dan tak lupa puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena senantiasa kita diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini. Dan tak lupa salam dan salawat menunjukkan Nabi Muhammad SAW karena hanya beliau sedang sesuai dengan sana. Terima kasih. Oke, kita mulai aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu saya sendiri Justria SPD ya, calon guru penggerak angkatan 7 SDN 10 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Perkenalkan, nama saya Justria ya. Kemudian Bapak Kabidin ini sebagai fasilitator, kemudian Bapak Marioto sebagai pengajar praktik. Selanjutnya kemarin saya yang pertama trilogi pendidikan Kajar Dewantara atau simbolisnya, yaitu yang pertama Ingarso Suntulodo, yaitu di depan ya, yaitu seorang guru harus mampu menjadi suri toladan yang baik ya, guru pantas dihubu dan ditiru, perkataan serta perbuatannya. Kemudian Imatnyo Mangkarso yaitu di tengah, yaitu guru harus
tercipta prakarsa dan ide dalam pembelajaran, ya, memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan murid dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini saya rasa bagi Bapak Ibu guru ya tidak asing lagi ya, karena ini simbolis semua ya sebagai pendidik ya atau di dunia pendidikan, yaitu di belakangnya itu dalam proses pembelajaran guru harus mampu memberi dorongan atau arahan kepada muridnya untuk bertanggung jawab selalu belajar dengan tuntas dan berkelanjutan. Ya, kemudian dasar pemikiran Kejarwantara ini ada 4. Yang pertama menuntun, ya, supaya pertemuan kita ini hidup. Ya, saya bertanya kepada Bapak Guru, apa itu menuntun menurut pemahaman Ibu selama ini? Ya, ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Menuntun, ya, bisa angkat tangan. Ya, bagaimana Bu Agustina menuntun menurut pemahaman Ibu apa? Ya, menuntun artinya apa? Mengarahkan. Selain mengarahkan apa lagi? Membimbing. Ya, memberi contoh. Apa lagi? Mendampingi. Iya, mengarahkan ya agar bisa bertumbuh dan berkembang menjadi ke arah yang lebih baik atau yang menjadi generasi yang sikap karakter yang memiliki positifnya, karakter positif baiknya. Oke, lanjut, budi pekerti. Ya, budi pekerti yaitu Kang Hade menegaskan ya, sebelum tadi menuntun tadi ya, dalam menuntun tadi itu menyeratkan pendidik itu sebagai petani atau tukang kebun. Pendidik itu atau sebagai pendidik, kita sebagai pendidik itu sebagai tukang kebun atau petani ya. Ya, anggaplah siswa atau peserta didik itu sebagai bibitnya ya, bibitnya disemai ya, merawatnya bagaimana supaya bisa tumbuh berkembang menjadi baik ya, mendapatkan hasil yang baik. Kemudian budi pekerti, KHD adalah menegaskan ya, budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan ya dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan guru ya. Budi pekerti kira-kira ini budi pekerti. No battery, please charge. Budi pekerti penting ya Bapak Ibu ya. Budi pekerti ini bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan ya, untuk pengajaran yang dilakukan guru. Yang ketiga, menghamba pada murid. Menurut KHD, pembelajaran harus berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhannya ya, menghamba pada murid. Berarti guru harus maksudnya fokus pada murid ya, berpusat pada murid sesuai kebutuhannya. Sebelum itu harus melihat atau mengetahui dulu latar belakang dan karakter siswa tersebut ya, supaya bisa fokus ke siswa ya, apa kebutuhannya yang dibutuhkan ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk diajari ya. Kemudian yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu KHD menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri ya. Nah, maksudnya di sini KHD kita disuruh mengikuti sesuai dengan alam ya, karakter alam dan zamannya ya, karena otomatis setiap daerah kan memiliki karakter daerah masing-masing. Jadi kita mendidik anak sesuai dengan karakternya ya, karakter alam dan kodrat zaman pada anak ya, sesuai zamannya ya. Kalau misalnya zaman di era digital, kita mengajar sesuai dengan era digital ya. Jadi guru harus betul-betul ada semangat untuk belajar terus ya. Belajar terus, guru dan siswa harus belajar terus ya, sesuai dengan mengikuti zaman ya, supaya tidak ketinggalan ya. Selanjutnya, inti materi modul 14 yaitu budaya positif ya, yaitu teori 22, motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi ya. 3 motivasi perilaku manusia
Nah, menurut dia dosen dalam bukunya yaitu restructuring school discipline, yaitu untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini masih motivasi yang bersifat eksternal ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Kemudian untuk menjadi orang yang ketiga ya, untuk mendapat imbalan ya dan penghargaan dari orang lain. Yang kedua itu ya, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ya. Bertanya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi tersebut berlakunya bersifat internal bukan eksternal ya. Yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengenali sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah disiplin positif yang sifatnya motivasi intrinsik karena internal dan dalamnya, karena dari kesadaran siswa itu sendiri ya. Selanjutnya teori 23 adalah keyakinan kelas ya. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak dan keyakinan kelas salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, dan keyakinan kelas itu juga berupa pernyataan yang dipesan dalam bentuk positif. Ya, misalnya contohnya ini, peraturan kelas bersifat lebih rinci dan konkret seperti contoh sebagai berikut. Siswa hadir di kelas tepat waktu, kemudian piket kelas harus lebih awal, siswa harus berpakaian seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah, kemudian siswa harus bersikap sopan santun dan saling menghargai ya. Selanjutnya keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, alangkah dulu pertanyaan-pertanyaan dulu dijawab ini ya. Yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawaban Anda atau Bapak Ibu untuk tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ya. Kemungkinan jawaban Bapak Ibu atau ini ya untuk kesehatan atau keselamatannya. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas itu sesuai dengan keyakinan kita ya dari dalamnya apa yang kita yakini. Yaitu nilai-nilai kebajikan manusia yang secara tersirat dan bersifat lepas dari suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh dalam menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor ya. Kalimat positifnya kalau dirubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor ya. Selanjutnya teori 24, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitasnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Tema semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Maaf dulu ya karena saya mungkin agak tak bersemangat seperti dulu ya. Mungkin kecapean tadi juga berulang-ulang ya, tidak apa-apa. Karena ini tuntutan juga ya. Harus sekian durasi ya. Jadi tidak apa-apa ya, kita ulang-ulang. Jadi saya agak lambat sesuai dengan durasi yang ditentukan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ada 5. Yaitu yang pertama bertahan hidup. Ya, kita bertahan hidup, kita juga bekerja, kita mencari nafkah. Karena kenapa untuk bertahan hidup ya? Yaitu makanan, rumah, ya kesehatan ya. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kita butuh kasih sayang, kita butuh diterima di suatu komunitas atau dimanapun kita berada. Ya, kemudian kebebasan ya, kesenangan
penguasaan, ya, dijelaskan di sini. Kebutuhan dasar manusia yaitu tadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup yaitu bersifat fisiologis, bertahan hidup misalnya kesehatan, ya, rumah dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima yaitu kebutuhan ini. Tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, ya butuh kasih sayang dan butuh kita diterima di suatu komunitas. Lanjut penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya, bebas memilih. Ya. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Kebebasan, ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya. Kesenangan ini, ya. Ya, itu adalah inilah kelima dari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitasnya. Ya, ini kelima kebutuhan dasar kita yang perlu kita, yang dibutuhkan restitusi. Yaitu apa sih restitusi? Yaitu bagi dunia pendidikan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik. Yang menurut dosen 2004. Kemudian restitusi sini berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, ya. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, fisik itu secara langsung, ya. Ya, fisik. Kalau verbal itu menggunakan kata-kata yang kasarnya, ya itu, ya tidak boleh, ya, menggunakan kata kasarnya karena ini juga membawa mental anak-anaknya. Jadi yang kedua lagi, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah atau menggunakan pendidikan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, biasanya guru ini, ya, sebagian besar, ya, sebagai kasus yang kecil, kan, ya, membuat merasa bersalah. Ya, ada kata-kata mengeluarkan ibu merasa kecewa, ya, ibu kecewa, ya, sama kamu, ya, karena kamu melakukan ini, ya, otomatis siswa itu merasa dirinya bersalah, ya. Kemudian yang kedua, teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu mengajak, ya, membujuk dan menyuruh. Persuasi itu mengajak, ya, guru biasanya itu seolah-olah dia berteman dengan siswanya. Ini juga tidak terlalu baik, ya. Kalau, ya, seorang guru harus kelihatan berwibawa dengan peserta didiknya, ya. Jangan guru bertemannya itu karena siswa peserta didik merasa dirinya teman guruku temanku juga, ya. Ya, udah ada rasa ini, ya. Kemudian lanjut memantau, ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, ya. Ini rata-rata sebagian besar guru sistemnya kontrolnya memantau, ya. Ya, melihat peserta didik supaya memantau peserta didik supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kemudian yang kelima sistem manajer, ya. Dari kelima sistem kontrol ini, sistem manajer adalah yang paling bagus, ya. Posisi terakhir adalah manajer dengan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Guru dengan guru atau pendidik, ya, dengan peserta didik harus bekerja sama, ya. Bekerja sama mencari tahu, ya, atau mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Biarkan peserta didik itu sendiri mencari solusi apa permasalahan atau yang sudah dilakukannya untuk memperbaikinya, ya. Jangan guru yang memberikan solusi. Biarkan siswa dulu berpikir solusinya seperti apa supaya lebih baik, ya, atau untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Itu. Selanjutnya restitusi, segitiga restitusi, ya.
Berikut dengan tentang 3 sisi dan segitiga restitusi, ada proses 3 tahapan didasarkan pada prinsip utama dari kontrol, yaitu menstabilkan identitas, ya, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik, ya, kemudian semua berlaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi ini internal ya, kita ingin dibangun ke peserta didik supaya dia muncul, ya, atau motivasi internalnya dia sadar sendiri, ya, kalau seperti ini tidak boleh dilakukan. Biarkan dia siswa sendiri menemukan solusinya dan memiliki kesadaran sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, ya, walaupun guru juga tetap juga harus bekerja sama mengarahkannya, ya. Kemudian restitusi ya, segitiga restitusi. Ya, yang pertama ini adalah ada segitiga nih. Ya, selalunya pertama menstabilkan identitas, ya. Setiap orang pasti akan pernah melakukan. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu diucapkan kepada peserta didik yang melakukan kasus, ya, atau ya, melakukan kasus. Jangan langsung mencap atau menghukum peserta didik. Kita dulu manggil dengan cara baik-baik, dengan kita melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dengan mengajukan suatu pertanyaan ini, kemudian memvalidasi apa yang tindakannya, ya, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Ya, ditanyakan dulu memvalidasi apa kesalahan yang dilakukan, apa alasan siswa melakukan hal seperti itu, ya. Karena tidak semua orang melakukan pasti memiliki alasan, ya, walaupun itu buruk dengan baik, ya, semua orang memiliki alasannya, ya. Jadi ditanyakan dulu apa alasannya melakukan hal seperti itu, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif, otomatis siswa lebih berpikir lagi, oh lebih efektif yang seperti ini, berarti tindakan yang saya lakukan ini mungkin salah, jadi sebaiknya seperti ini, ya, seperti itu. Siswa berpikir sendiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya. Sebelumnya itu kan kita di kelas kan membuat keyakinan kelas. Kita itu sudah berkolaborasi dengan siswa, dengan guru membuat keyakinan kelas, ya. Apa-apa poin-poin yang keyakinan kelas kita harus terapkan atau jalankan di kelas, jangan sampai menyalahi keyakinan kelas tersebut, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi seperti di didik ini dia harus sadar, oh saya melanggar keyakinan ini, oh saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini ke depannya, ya, solusinya seperti ini. Nah, selanjutnya restitusi ini menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak. Ya, sebelum saya lanjut ke segitiga restitusi, kita perlu tampilkan video yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, ya, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjut dulu, nanti sekalian videonya. Mana YouTube-nya? Iya, tapi ya kalau dia mau, itu nggak ada orangnya. Ini nggak ada orangnya. Dibesarin, Bu. Oh, kalau kita diskusi, ya. Iya. Jadi ku ambil sembarang di. Lihat dah. Ya, contohnya segitiga restitusi. Ini percakapan yang samping, ya. Ya, seperti ini videonya. Ya. Gita dengan Ibu Jus, ya, percakapannya. Selamat pagi Ibu Jus. Ya, Ibu Jus, selamat pagi Gita. Oh iya Ibu. Nah, ini peserta didik melakukan kasus atau pelanggaran kata
sekolahnya. Kebetulan kita ini tidak melakukan tidak lengkap ya atributnya, tidak memakai kaos kaki dan topi. Ya, suaranya juga tidak nyaring ya. Ya, Kevin Daparis adalah siswa kelas 6 SDN Nusantara Utara ya. Nah ini. Ini aksi budaya positif segitiga restitusi. Jika menangani kasus, jika ada siswa yang menangis di kelas. Iya, agak kecil suaranya. Ya, ini contoh segitiga restitusi ya, menangani kasus. Ada 2 kasus. Kasus pertama yaitu tidak memakai atribut, yaitu pelanggaran tata tertib sekolah. Kemudian yang kedua, kasus kedua ada kesalahpahaman percekcokan ya di kelas ya, sehingga teman siswa ada yang menangis ya, dan cara menanganinya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut menstabilkan identitas tadi, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Kita menjadi reflektif, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah contoh kata-kata yang perlu diutarakan ke peserta didik untuk menstabilkan identitas. Ya, selanjutnya sisi kedua validasi. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, seperti itu kalimat-kalimat atau yang perlu diucapkan ke peserta didik jika melakukan kasus untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian selanjutnya sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, jujur Bapak Ibu ya, motivasi internal itu sebenarnya sangat penting ya, kesadaran diri ya untuk melakukan sesuatu ya tanpa pengaruh dari orang luar atau tanpa disuruh atau paksaan dari luar ya. Kesadaran diri ya mulai muncul dari motivasi internal ya kita ya, itu yang lebih bagus karena sudah supaya bertahan lama ya mendarahnya, supaya pembiasaan kita ya dibiasakan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dengan langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Maksudnya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini jenis-jenis pertanyaan yang harus diajukan ke siswa ya, supaya siswa sendiri sadar atau dia sendiri apa yang ingin dilakukannya ya ke depannya. Tinggal Bapak Ibu guru yang mengarahkan ke dan mengembangkannya, yaitu penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti itu apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Ya, kebanyakan anak akan mengatakan iya. Ya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Ya, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang yang seperti apa, yang membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ya, kita sebagai guru atau pendidik ya membantu anak-anak untuk fokus pada gambaran tersebut yang sudah disebutkan atau yakini yang mereka yakini ya. Kemudian selanjutnya keterkaitan antara materi ya, modul 1.1 filosofi pemikiran KHD itu judulnya, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga modul 1.3 ya visi guru penggerak, yang modul 1.4 budaya positif ya. Selanjutnya tujuan akhirnya ya yang filosofi pemikiran KHD ya. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya nilai-nilai profil Pancasila apa aja. Yang pertama apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila apa? Iya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa? Berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Ya, terus kreatif dan bernalar kritis ya. Itu tujuan akhir kita, yaitu profil pelajar Pancasila ya. Selanjutnya filosofi pemikiran KHD diajarkan antara ya, garis pentingnya ya, intinya ya, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan-kekuatan yang ada pada anak, alam dan semesta ya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak, yaitu ya. Nah, selanjutnya nilai dan peran guru penggerak ya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ya tersebut ya, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada
Ya, nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Ya, tadi yang berpihak pada murid ya kita berfokus pada murid, ya. Mandiri, ya. Nilai guru mandiri, guru harus mandiri, ya, tanpa disuruh dari kepala sekolah atau dia keluar, ya, guru harus betul-betul mandiri untuk mengembangkan dirinya, ya, paham Bapak Ibu, ya. Kemudian inovatif, guru harus inovatif, kreatif, ya, selalu berkreatif, ada ide-ide muncul inovatifnya yang bagus, yang bisa ada perubahan, yang bisa mengembangkan siswa peserta didiknya, ya. Kemudian kolaboratif, guru, perannya guru harus pintar berkolaborasi antara rekan sejawat, ya, kepala sekolah, TU maupun stakeholder yang terkait, ya, guru harus mampu, nilai guru penggerak harus mampu, ya, atau pintar-pintar berkolaborasi, ya, sama contoh dengan saya bertanya nih, kita berkolaborasi, ya, agar kegiatan ini berjalan lancar, ya. Kemudian reflektif, ya, ini penting Bapak Ibu guru, ya, semua bukan cuma guru penggerak sebenarnya, ya, semua guru, ya, harus melakukan refleksi, ya. Setiap akhir pembelajaran harus refleksi, oh apa tadi yang pembelajaran apa tadi yang kurang, ya, oh saya harus perbaiki seperti itu, ya, itu namanya reflektif, merefleksi diri dulu apa-apa yang tadi yang sudah diajarin, oh ini kekurangan dan kelebihannya perlu dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi, kalau kekurangannya perlu diperbaiki, itu contoh reflektif, ya, paham Bapak Ibu, ya, reflektif, refleksi, ya, sama. Kemudian peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, ya, semua guru, bukan cuma guru penggerak, harus jadi pemimpin pembelajaran setidaknya di kelasnya sendiri, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, yaitu pelatih bagi guru lain, ya. Coach itu artinya pelatih, ya. Guru menjadi pelatih, terserah mau pelatih. Siapa tahu ada guru misalnya Bulat Khalifatul jadi coach bahasa Inggris, kan? Ya, bisa diajarin kita bahasa Inggris, ya. Karena dia ahli bidangnya, ya, bahasa Inggris, ya. Kalau misalnya ada bidang hitung-hitung matematika, bisa, ya, bertanya atau sama ibu, ya, saya sendiri, ya. Kemudian mendorong kolaboratifnya, guru harus pintar mendorong kolaborasi, ya, bersemangat dalam berkolaborasi, ya, mendorong supaya bisa berkolaborasi, ya, semuanya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, ya, guru harus pintar-pintar mewujudkan kepemimpinan murid, ya, belajar supaya dilatih kepercayaannya, dibangun kepercayaan dirinya untuk memimpin, setidaknya memimpin doa lah, ya. Nah, paham Bapak Ibu, ya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ya, ini komunitas seperti kalau kita guru SD, ya, KKG namanya, ya. Kalau guru mata pelajaran ada misalnya tari-tarian, ya, komunitas tarian, ya, itu komunitas praktisi, komunitas ada les, itu komunitas les, misalnya les untuk supaya untuk nanti kalau misalnya ada kegiatan cerdas cermat atau olimpiade, ya, mulai dari kelas 1 sampai 6 digabung, ya, untuk misalnya komunitas untuk pembelajaran matematika misalnya, eksat, IPA, ya, misalnya itu komunitas di dalam lingkungan sekolah kita, itu contoh kecil, ya. Nah, kemudian apalagi komunitas praktisi yang perlu dikembangkan di sekolah kita, ya, ekstrakurikuler itu misalnya pramuka, ya, itu contoh. Selain itu lagi apa lagi? Komunitas praktisi, ya, praktisi kecil yang di intern di sekolah kita yang dilakukan. Selain tadi komunitas menari, apa lagi? Misalnya ya, PMR, ya, itu semua, ya, digerakkan. Selain itu lagi misalnya kalau ada tadi kalau misalnya bahasa Inggris, ya, matematika, ya, itu, ya. Itu contoh komunitas praktisi yang perlu dikembangkan di lingkungan sekolah kita, ya. Nah, selanjutnya visi guru penggerak. Ya, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya, ya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah.
Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkretnya menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baca, yaitu tahapan baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, ya, jabarkan rencana, atur eksekusi. Kemarin di sini ya Bapak Ibu yang bertanya terlalu cepat, ya, katanya contohnya, ya, contoh contoh yang baca, aturan baca. Saya kasih contoh aturan bacanya. Ya, ini contoh aturan baca menerapkan inquiry apresiatif, yaitu ada yang bertanya apa itu inquiry, ya, suatu filosofi dan dasar berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ya, kemudian baca nih merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry ya apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pertanyaan dan tambahnya, guru penggerak diharapkan dapat menjadikan pola pikir yang tepat, visi yang kuat, serta spirit yang membara. Tahapan baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Contoh nih visinya, ya kemarin ini terlalu cepat saya terapkan, ya, kita pelan-pelan saja, ya, biar waktunya pas. Ya, visi terwujudnya generasi muda yang kompetitif dan berkarakter, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kemudian pernyataan prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta didik. Ini contoh, ya, alur baca. Yang pertama, baca prakarsa perubahan, buat pertanyaan. Pertanyaan contohnya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta didik? Nah, tindakan yang dilakukan adalah: 1. Mencari informasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta didik. Ya, mencari informasi, kan banyak informasi sekarang, sudah bisa lewat internet, ya, di mana saja. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum serta stakeholder yang terkait. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya, melaksanakan pembelajaran yang berpusat peserta didik. Ini buat pertanyaan tadi, ya, dan solusinya, tindakannya. Kemudian ambil pelajaran, ya, pertanyaannya di sini: sekolah mana yang sudah melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta didik? Kemudian jawabannya adalah melihat dan mempelajari kegiatan yang sudah dilakukan sekolah lain, ya, melalui PMM atau YouTube, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta didik? Yaitu jawabannya aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kreatif siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, ketiga, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta didik. Yaitu situasi dalam pembelajaran adalah menyenangkan, siswa aktif dan guru sebagai fasilitator, ya. Kemudian yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta didik. Jawabannya, yang tindakan yang dilakukan adalah keterampilan yang sudah saya miliki adalah bisa merancang pembelajaran yang kreatif dan berkreasi serta memiliki keterampilan bertanya yang baik dan tepatnya. Kemudian gali mimpi. Ya, gali mimpi sini pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta telah berjalan dengan baik? Ya, tindakannya yaitu pendidikannya, yaitu guru mampu menerapkan berbagai model pembelajaran dan lebih inovatif. Yang kedua, siswa lebih aktif, nyaman dalam belajar dan mampu diajar untuk merefleksi proses pembelajaran yang dilaksanakan.
Yang ketiga, siswa berani menyampaikan pendapat dan memunculkan gagasan baru serta dapat menghasilkan produk yang bermanfaat ya. Selanjutnya, jabarkan rencana ya. Jabarkan rencana di sini pertanyaannya yang muncul ya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang dilakukan. Yang kedua, apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Pertanyaan yang ketiga, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelasnya? Jawabannya, ya, apa tadi langkah ya? Pertama yang dilakukan adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, ada yang bertanya, Bapak Ibu, pertanyaan pemantik apa itu? Ada yang bisa menjelaskan pertanyaan pemantik yang seperti apa? Ya. Pertanyaan yang pemantik yang memunculkan, yang bisa memunculkan siswa ya, maksudnya bisa bertanya, bisa merefleksi ya, itu pertanyaan. Siswa bisa menstimulus menjawabnya ya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan jenis-jenis produk yang dapat menunjukkan pemahaman atas materi yang telah dibahas dan kreatif siswa. Yang ketiga, terobosan yang dilakukan menguatkan praktik kelas adalah melakukan dialog atau penjajakan bersama KS dan guru mengenai program kegiatan penguatan, misalnya kebijakan ajan panen karya. Ya, nanti ini kebijakan ajan panen karya ya, seperti yang kemarin ya, yang B5 ya, itu contoh panen karya ya. Ya, nah itu contoh ya B5 kemarin ya. Itu kebijakan ajan panen karya ya. Itu terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik ya, di kelas. Kemudian atur eksekusi ya, yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi peserta, yaitu mengajak rekan guru lain, kepala sekolah ya, kepentingannya untuk mengobservasi PS itu pengawas sekolah ya, untuk mengobservasi kelas saya secara berkala dan berkelanjutan ya. Ya, kepala sekolah atau rekan guru lain atau pengawas sekolah mengobservasi kelas saya secara berkala untuk berkelanjutan supaya ada peningkatan ya. Ya, supaya semangat untuk itu ya. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut, tahap 4-nya sudah kan? Selanjutnya budaya positif berdasarkan penerapan Bagja yang muncul, yaitu sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positifnya akan menimbulkan rasa aman, nyaman murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sebelum ini Bapak Ibu ya, coba ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, contoh ya. Ya, contoh ya kemarin ya, ini membuat budaya positif. Ini salah satu budaya positif sudah pada peserta didik, membuang sampah pada tempat sampah ya. Ya, ini latar belakangnya kenapa saya ambil budaya positif, yaitu kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, yaitu karena kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan sekolah. Kemudian murid banyak yang tidak sadar membuang sampah pada tempatnya. Kemudian murid ketika jajan di kantin masih buang sampah sembarangan ya. Nah, kemudian tujuannya menumbuhkan budaya positif, peduli terhadap lingkungan sekolah, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada kebersihan diri dan lingkungan, membiasakan buang sampah pada tempatnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ya, fotonya. Selanjutnya tolak ukur ya, keyakinan kebersihan di sekolah, kontrol guru, murid dan warga sekolah, murid mampu menerapkan hidup bersih di lingkungan sekolah. Ya, kemudian tindakan yang akan dilakukan, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dalam disiplin positif dan keyakinan serta pembiasaan kebersihan di sekolah. Kemudian keyakinan bersama tentang kebersihan sekolah mendokumentasikan ini ya. Kemudian juga dukungan yang akan dibutuhkan ya, seluruh warga sekolah, rekan guru, murid, kepala sekolah dan TU serta stakeholder yang terkait usaha kesehatan sekolah ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini aksi nyata atau penerapan disiplin positif membuat keyakinan kelas ya. Ini kesempatan kelas contoh ya, di kelas
pengertian keyakinan ya sudah tadi saya jelaskan, yaitu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif ya. Selain ada peraturan sekolah, ada juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah itu yang kita yakini bekerja sama peserta didik dengan guru ya di kelasnya supaya proses pembelajaran berjalan lancar dan efektif ya. Nah, misalnya nih tujuan dilaksanakan sekolah kelas adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, kemudian memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid jadi bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama, kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru ya. Ya di sini siswa bersemangat apa-apa yang dia yakini dia tulis ya, di kertas dia ada di kertas, di ada videonya nanti ya. Langkah-langkah kesempatan kelas adalah tanya ke pendapat murid, ambil kesimpulan dari ide murid, ubah ide menjadi kesepakatan kelas, kemudian menulis kesepakatan kelas dalam bentuk poster ya. Murid dan guru menandatangani kesepakatan kelas bersama sebagai persetujuan bahwa kesepakatan kelas telah disepakati bersama ya. Kemudian kesepakatan kelas dipajang di kelas ya, ada nanti contohnya ya, keyakinan kelas yang dipajang di kelas. Contoh dulu tolak ukur keberhasilannya, yaitu terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, disiplin, dan menyenangkan. Kemudian kegiatan pembiasaan berjalan dengan tertib, terwujudnya profil pelajar Pancasila, kemudian budaya positif dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta berkelanjutan. Ya, kesimpulan, keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Ya, hasil keyakinan kelasnya adalah ini, hasil keyakinannya yang masuk kelas sebelum pelajaran, selalu berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, ruang kelas bebas dari sampah, menjaga kerapian diri dan kelas, ya, menjaga kekompakan kelas, melaksanakan piket sesuai jadwal, tidak makan saat pelajaran, menjaga sopan santun, jika keluar kelas harus izin, ya, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini adalah keyakinan kelas ya, kami sepakati dari kelas 6A kemarinnya ya, sudah kami tempel di kelas 6, di ruang kelas 6A ya. Ini kesepakatan kami. Nah, itu pun kalau ada bapak ibu yang lain bisa tambahkan ya, sesuai dengan kesepakatan bapak ibu dengan anak muridnya di kelasnya ya. Ya, selanjutnya foto-foto dokumentasi kemarin ini ya, proses masing-masing kelompok membuat keyakinan kelas. Nah, nanti tidak sepakatinya. Kemudian foto-foto dokumentasinya ini di kelas sudah tampil. Ini contoh di kelas, saya ambil kemarin di foto di kelas ya. Kemudian terima kasih ya. Kemudian ini thank you ya. Nah, sebelum ibu terselesaikan, ada yang mau ditanyakan bapak ibu? Ibu tampilkan dulu video. Contoh buat keyakinan di kelas ya. Ya, ada yang mau ditanyakan bapak ibu sebelum jamnya sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Ibu Jus, calon guru penggerak. Ya. Yang ini saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Jadi tadi ada video-video mengenai siswanya Ibu berkelompok membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu isinya hal yang baik-baik yang harus dilakukan murid dan guru berdasarkan kesepakatan di dalam kelas tersebut. Nah, jika ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut, apakah ada sanksinya? Dan apabila ada siswa yang selalu melaksanakan keyakinan kelas, apakah ada reward untuk mereka?
Mungkin itu saja pertanyaan saya, karena di kelas saya sendiri itu sudah kami bikin kesepakatan kelas, seperti anak-anak ketika sebelum masuk kelas harus menaruh atau harus meletakkan sepatu di tempatnya. Dan kadang anak-anak itu ada saja yang masih meletakkan itu di sembarang tempat sehingga tidak rapi. Dan berkali-kali saya juga sudah mengingatkan itu di kelas. Ingat anak-anak, itu kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita agar kelas selalu rapi, tapi hasilnya ada saja yang tidak menerapkan itu. Apa sebaiknya yang harus guru lakukan? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Yang pertama pertanyaannya tadi bagaimana cara tadi ya untuk keyakinan kelas ya, yaitu sebelum itu membuat keyakinan kelas kita harus berkolaborasi dulu ya, sesuai membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita menyerahkan dulu ke siswa apa-apa, tulis dulu apa semua keyakinan-keyakinannya yang bersifat positif, yang betul-betul mau dia jalankan ya, jalankan antara guru dengan peserta didik. Nah, jika dia melanggar ya kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu tadi yang pertama apa ya, itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Karena siswa peserta didik kalau melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, otomatis dia ada alasan tertentu. Jadi sebaiknya guru menanyakan, menstabilkan dulu, kemudian menanyakan kenapa melakukan seperti itu, kemudian tanyakan keyakinan kelas, apakah itu sesuai keyakinan kelas peserta didik atau tidak. Otomatis peserta didik itu sadar sendiri dan kedepannya mau seperti apa ya untuk kelanjutannya yang bersifat positif. Bagaimana supaya keyakinan kelas itu terbiasa ke peserta didik? Bagaimana caranya? Ya setidaknya guru lah yang memberikan contoh. Walaupun sebenarnya kalau misalnya ada sampah nih, yang membuang sampah, ya setidaknya lah guru lah yang pura-pura fokuskan, cari perhatian ke siswa, diam, ambil sampah itu buang tempat sampah. Otomatis peserta didik, guru itu otomatis tergerak, peserta didik tergerak hatinya. Guruku sendiri membuang sampah. Otomatis sadar sendiri. Karena itu membangun motivasi intrinsiknya, internalnya, ya. Kalau misalnya motivasi eksternal, dia pun ada perasaan ambil sampah, pungut sampah, itu motivasi eksternal karena ada pengaruh dari atau suruhan dari ibu gurunya. Itu motivasi internal, berarti tidak dibiasakan ya, bukan pembiasaannya. Kalau misalnya ada peserta didik motivasi intrinsiknya dari kesadarannya sendiri, otomatis dia akan sadar, dia akan lama dia akan biasakan sendiri. Jadi guru sebaiknya memperhatikan dulu atau ambil perhatian siswa itu. Misalnya ada sampah, kita sendiri buang sampah pada tempatnya. Cari perhatian siswa itu ya, bagaimana cara ambil perhatiannya siswa. Misalnya ada sampah kan kita ambil buat sampah ya. 3 kali kan kita gerak-gerakan, otomatis siswa sadar sendiri. Itu contoh ya, contoh kecil ya. Nah, atau Bapak Ibu ada yang lain cara menyadarkan atau membiasakan siswa ini membuang sampah pada tempatnya? Ada yang Bapak Ibu terapkan? Ya. Selain tadi sebagai kita guru ya, kita sendiri yang memberikan contoh supaya murid-murid kita itu sadar, guru saya sendiri membuang sampah di tempatnya. Otomatis dia siswa sendiri tergerak hatinya, saya juga harus membuang sampah pada tempatnya. Ya seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya. Bagaimana Ibu Misi Ernawati, Ibu Haja Misi Ernawati? Ya, bagaimana cara membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya? Ya, terus caranya untuk lingkungan kita terlihat bersih, rapi, tentunya dengan memungut sampah, ibaratnya yang dilihat mata tidak enak harus dirapikan, ada sampah dibuang, lihat sepatu yang tidak pada tempatnya harus ditaruh di tempatnya. Jika kelas kotor harus dirapikan, dibersihkan. Seperti itu. Ya, ada yang lain Bapak Ibu, terima kasih ya. Ya silakan Ibu Suryanti. Saya mencoba yang merayakan bagaimana ya, kebersihan adalah sebagian dari itu. Ya. Supaya
menjaga kebersihan mendapat pahala. Itu maksud saya begitu. Nah, semoga anak-anak dengan dibilang seperti itu, siapa tahu bisa berlomba-lomba menjaga kebersihan, karena sampai sekarang pun kadang kita sudah memilih sampah, masukkan sampah ke tempat sampah, anak masih cuek-cuek aja gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, siapa tahu nanti dibilang seperti itu bisa menumbuhkan anak rasa apa ya? Termotivasi. Nah, siapa tahu seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, kemudian tadi pertanyaan dari wali murid, apakah ada sanksi? Ya, sebaiknya sanksi itu tidak ada Bapak Ibu ya. Kita tadi gunakan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ya, itu seperti itu ya. Bagaimana caranya supaya ini menyadarkan siswa peserta didik supaya muncul kesadarannya untuk membiasakan buang sampah pada tempatnya. Itu dengan cara tadi memberikan guru sebaiknya memberikan contoh ya. Contoh sebenarnya guru juga capek ya kalau selalu ini. Memberikan contoh ada apa karena itu sudah supaya dibiasakan ya. Kita memberikan contoh, kemudian otomatis anak-anak juga itu tergerak. Kemudian lagi memberikan tadi pesan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya. Nah, ada lagi? Ada lagi? Bagaimana cara untuk membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya, atau bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsiknya ya kepada peserta didik itu? Tidak ada. Nah, bagaimana Ibu Haja Rustiana? Ada? Bagaimana cara menanamkan siswanya supaya bisa membiasakan membuang sampah pada tempatnya? Sebenarnya bukan kebiasaan membuang sampah saja, menurut saya kan ada keyakinan yang tadi harus kita terapkan sehingga mendarah daging di anak tadi. Bagaimana caranya? Salah satu caranya kalau menurut saya sih bukan cuma contoh nyata, aksi nyata saja, tetapi kita bisa menyuruh anak tadi sebelum pembelajaran, ayo kita baca berulang-ulang setiap hari kalau bisa supaya dia itu mendarah daging sudah. Mengingatkan keyakinan tadi kita ganti dengan keyakinan kelas kita. Jadi kita biasakan tiap pagi. Sebelum mulai pembelajaran, insya Allah mereka setidaknya ada yang seperti ininya, bukan sekedar cuma mencontohkan aksi nyata saja. Jadi ada yang yakin dia membuang sampah, kemudian belajar tepat waktu dan segala macam, yang keyakinan yang sudah dibuat bersama atau bersama. Nah itu yang salah satu langkah untuk supaya anak tadi bisa menerapkan keyakinan kelas tadi. Nah, kemudian di sini saya masih tadi ini untuk pertanyaan. Mohon maaf saya bertanya ya. Kurang saya kurang memperhatikan tadi ada untuk pertanyaan pemantik untuk siswa. Kira-kira nih sebagai guru kita pertanyaan pemantik itu untuk siswa itu kapan dilaksanakan, kemudian bagaimana cara membuat pertanyaan pemantik yang terbaik untuk siswa. Tolong. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan pemantik sebenarnya bisa dilakukan pada awal ataupun akhir pembelajaran. Ya, pertanyaan pemantik itu sebenarnya supaya misalnya contoh nih, kira-kira misalnya sebelum pembelajaran menanyakan pertanyaan yang sudah diajarkan, ya, pembelajaran yang sudah diajarkan supaya dia muncul, ya, dia merefresh ya warnanya ya, jangan langsung ke intinya. Kemudian kalau misalnya akhir pembelajaran memberikan pertanyaan apa-apa saja, bagaimana tadi situasinya untuk belajar, ya otomatis siswa dia menjawab, oh tadi senang, oh apa saja tadi yang seru nggak pertanyaannya tadi, pembelajarannya, otomatis mereka seru, ada misalnya game, ada ini menyenangkan ya, itu contoh-contoh pertanyaan pemantik, misalnya apa-apa yang kamu tadi pelajari, itu kalau akhir pembelajaran. Kalau misalnya awal pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan yang pembelajaran sebelumnya ya, persepsi ya. Ya, contoh seperti itu, supaya bisa nih. Kemudian ya seperti itu, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa memicu atau merangsang anak-anak untuk merefleksi ya gitu. Ya, bagaimana Pak Ibu? Ada yang mau tambah
Bapak Ibu ada jawaban lain yang lebih mantap ya? Udah? Ada? Yang lain Bu Norma? Ya, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau saya sih pertanyaan pematik itu saya mengaitkan dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Misalnya pembelajaran untuk hari ini itu saya bersyukur atas mata, gitu kan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak, sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian pernah menemukan orang yang matanya buta seperti itu? Itu yang saya tanyakan. Dan kalian ke sekolah ada nggak melihat temannya yang mungkin bermasalah dengan matanya atau yang matanya masih berfungsi dengan baik seperti itu, Bu? Itu. Ya, terima kasih ya Bu Dok atas jawabannya. Sebenarnya pertanyaan pemantik itu sebenarnya banyak tergantung dari gurunya ya. Iya. Bisa dilakukan awal pembelajaran dan akhir pembelajaran supaya anak-anak bisa merefleksinya, dirinya merefleksinya. Ya. Nah, dari Bapak Ibu pertanyaannya? Oh iya. Dan ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri, Bapak Ibu? Nggak ada. Ya, kalau begitu kita akhiri ya. Guru bergerak Indonesia Maju ya. Salam bahagia, Mbak Yusria SPD ya. Sebelum saya akhiri, saya kasih pantun dulu ya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah presentasi aksi nyata dari Bu Yusria wali kelas 6A. Semoga dengan presentasi tadi memberikan motivasi bagi kita semuanya dan bisa menjadi guru penggerak dan sukses selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alangkah baiknya karena tadi dibuka dengan doa dan ditutup juga dengan doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita tetap menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan selalu diberi kesehatan dan selalu sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal minal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma ahfin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa aqbalan dari sabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makanan penutup masakan Bu Yusria. Bagaimana rasa kerupuknya, Bu? Amin. Wah. Plastik apa, Bu?